Kalau menjalankan contoh tadi gaduh-gaduh lawan rawan apa rasanya? Paham lah biar gawian Tuhan jangan diumpati. Amun pian mau umpati kacau, lalu ada kelihatan nang hak, paham gak? Itu nang bercampur tuh. Makanya lo dikatakan bila ada lelucunan maknanya. Ulun lucu-lucu, kok nang ada isinya, isi tahu juga isi. Ikan nak tahu isi kan? Tahu buntut kan? Nah, paham kan? Tuh gaduh-gaduh tuh buat rawan apa rasanya? Nah, jamuh kalau jamuh, apa kalau jamuh kucai? Coba gawian Tuhan jangan diumpati, maka akan terlihat, akan nampak al-haq itu Tuhan nang berbagai-bagai. Kita la haula wala quwata illa billahnya apa? Jujurlah mengatakan orang bahari mengatakan itu aja mau berjalan di baju kita 40 kali hilang surban lalu orangnya lemes. Kenapa? Muntungnya aja ada sampai ke hati. Biar belum kita orang wali-wali bahari la haula wala quwata illa billah mau berjalan sini baju. Kenapa? Yang ada sidin lagi. Ini dasar seorang bujur lalu surban mungkin Pak Acehnya kemana? Jauh bener ini ke pantai Pagatan sana timbul. Nah, jadi umpatilah tatap jalankan syariat apa yang Nabi sunnahkan lewat pelajaran fikih, tatap gawe. Namun kenapa Nabi menyuruh kita bersyariat? Nah ini pula kesalahan kita. Maaf ya, Tuhan ini banyak menguji kita. Syariat tadi syariatullah, syariat tadi syariatullah, bukan syariat kita. Tuhan menguji bila beramal dapat pahala, bila amalkan ini dapat keistimewaan, kelebihan, karamah, kemuliaan. Padahal ada gawian sholat amal pian nih kada bagawi dapat pahala. Kada awak tunang sadar kenapa Tuhan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang beribadah, menguji lawan kita. Ujian Tuhan, kalau ikam merasa gawian ikam oke, ku beri pahala, tapi ikam ada berdapat lawan aku. Pahalanya itu jejer. Selain kada berdapat lawan Tuhan, dihisap di hari kiamat, dihitung. Jadi hendak minta hitung itu kita. Kenapa? Minta pahala. Padahal ada gawian Tuhan. Tuhan cuma menguji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan hendak menguji siapa yang paling baik amalnya. Ternyata yang paling baik amalnya bukan beramal mencari pahala, tetapi beramal hendak dasar kenal lawan Tuhan. Itu ahsanu amala. Tepat ayat lo tafsir, tepat ayat lo tabarak surah apa? Al-Mulk Allah. Tabarak. Ujar Nabi apa dalam hadis? Man qara'a suratul Mulk, man qara'a suratul Tabarak, siapa yang membaca surah Tabarak, Tuhan bebaskan dari siksa kubur. Ayo baca. Tapi bukan tabung padilan lagi. Kenapa? Satu, Tuhan memberi hidayah dia membaca Allah Ta'ala. Tuhan menggerakkan mulut dia berbicara Allah Ta'ala. Tuhan menolongi kawa beramal Allah Ta'ala. Mana gawian dia?
Mana gawin kita namanya mestinya disyukuri ya, alhamdulillah. Nah, membukakan hati, menolongi, nah menggerakkan, apalagi namanya taubah pula Pak. Pula ambil contoh. Yang nggak ada diberi contoh, yang ada mau paham. Ikan sudah kawin belum? Sama anak kok. Sama kita di Karbayo. Kode kayak ini nah ikam diminta oleh orang tuanya perempuan kawin lawan anak sidin kada bermodal. Kawin lawan perempuan itu nak ada bermodal. Samunyaan dijamin oleh mintuhan. Satu. Limbah itu ini kada singgawian nih. Mbak kawin kada singgawian. Dengarilah contoh yang ini supaya pas. Ikam tuh nah karena sudah kawin lawan anak sini kan nyawa anak mintuhan. Nah ikam ku beri modal cari di pasar tuh, di pasar tuh ikam diulahkan toko, limbah diulahkan toko pulang diisiakan barangnya. Nah duduk ikam berjualan situ. Pertanyaan, pantaskah minantu tadi minta upah lagi? Sudah kawin kada bermodal, berusaha mintuha menyiapkan, tinggal duduk hadapi jualan. Pantaskah menantu minta upah? Mun minantu minta upah, bah mana upah ulun pegawai? Tu minantu buat aja. Maksud mintuha jualan ini itu nah apa hasilnya? Tuhan dan pemakan ikam lawan anak bini, paham? Kayak itu juga kita kalau beramal beribadah nang dipadakan syariat kada usah mengitihi pahala itu sekadar dikenal diketahui aja bukan tujuan. Tuhan sengaja membuat permainan ini untuk menguji hamba. Nah dosa lagi padilat sekadar diketahui, jangan tujuan kita dari awal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ujung-ujungnya lillahi rabbil ada kepala sadar ngarap betul dia ada perempuan mengarap Tuhan dari kalam putihnya apalagi buruk. Sadar Tuhannya jadi karam putihnya guruinnya ngaput aja gawian kayak apa, maka sembahyang karena Allah ya, inna sholati wa nusuki ibadah lillahi rabbil alamin wa mahyaya wa mamati hidup mati lillahi rabbil. Ini saatnya tunggu belum matian lagi. Tuh mati Pak, mati waspada dulu. Enak aja mati, nggak ada tahu di Tuhan juga. Itu nekat ngalamin. Saya. Jadi jodohnya kita nambah syariat pada syariatul. Kenapa dibilang syariat? Karena nyata batang tubuh. Oleh karena itu, waktu tubuh kita ini nanti padahal syariat ini sebagai sarana untuk Tuhan memperlihatkan apa gawiannya. Kalau ada kelihatan syariat. Oleh sebab itu belum simpulkan syariat itu nyata batang tubuh kita. Nah syariat tubuh inilah yang dinamakan af'alullah, af'alnya Allah, gawian Tuhan. Mun hendak melihat gawian Tuhan ini, lihat di gawian mulut dan lihat di gawian pian serta lihat di gawian yang lain, itu af'alnya Allah. Namanya lagi di sinilah yang dikatakan kita melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan Tuhan yang sebenarnya.
Sesungguhnya bekong ada melihat Tuhan melalui gawiannya. Kenapa? Tiap perbuatan ada yang berbuat. Nang pondokan mana? Pondokan. Pondokan. Angkat tangan pondokan. Di dalam nahu kullu fi'lin fa'iluhu. Tiap fi'il ada fa'il. Tiap fi'il perbuatan ada fa'il. Nang berbuat, kada mungkin perbuatan ini kada ada nang berbuat, paham? Kullu fi'lin fa'iluhu. Nahu kita tasawuf isinya. Nyalin di kenengah. Nahu tau. Tiap gawian ada nang begawi. Kada mungkin gawian kurangnya kada ada hantu itu. Nah, nang lihat gawian tuan ini, ulang ambil cerita. Imam Ahmad. Kenal Imam Ahmad? Ika. Kenal Imam Ahmad kada? Nah, ada Haji Ahmad Pak. Di rumah. Imam Ahmad umur sidin tak kala itu baru 9 tahun. 9 tahun umurnya sidin. Mau kira-kira anak pian sekolah kelas berapa? 9 tahun. Kelas 3 lah, kelas 3. Gempar sealaman. Umur Imam Ahmad yang 9 tahun ini tumbuh sealaman. Orang memandangkan alim umur 9 tahun alim. Ini murid Imam Syafi'i. Mau gurunya siapa? Gurunya hebat juga. Sampai ke telinga raja. Ujar raja, ujur ke Ahmad ni alim, halusnya Pak. Ayo jangan aja sidik ku kiau. Kiau kan Ahmad di sini ke kerajaan. Datang sini. Kenapa datang? Nah kan ini perintah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Berdalil orang alim itu setiap gawiannya sesuai sunnah. Jangan nyala-nyalakan orang ada dalil. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, atiullah. Taat kepada Rasul, wa atiur Rasul. Taat kepada pemerintah. Wa ulil amri minkum. Datang sini ke kerajaan. Ahmad ya raja. Uncur kan? Kemalin ya siapa raja? Orang itu jamuran jadikan ayo jadi Muhammad teh nak memuji kan raja nak memuji Imam Ahmad nak umur 9 tahun ini dulu anggap aja umur 9 tahun menghadapi Pak Jokowi ya kan presiden raja itu presiden ayo raja aku nak bertakun wahai Ahmad kan apa gawian Tuhan wahai ini apa. Raja cuma bertanya gawian Tuhan hari ini kan? Itu Pak Raja. Ayo, kalau pian wahai Tuan Raja ingin mengetahui gawian Tuhan sekarang, sudi kiranya pian turun dari kursi kerajaan, izin akan ulun duduk. Pian turun ulun duduk. Oke? Mau bahari itu sudah ada oke tuh. Oke, turun raja dari kursi kerajaan. Duduk Imam Ahmad nomor 9 tahun. Wahai raja, perhatikan. Inilah gawian Tuhan. Inilah pekerjaannya Allah. Inilah afalnya Allah. Menurunkan orang yang di atas dan menaikkan orang yang di bawah. Paham raja? Dasar alim nih kan Imam Ahmad. Wajib. Raja dia mengakui umur berapa? 9 tahun sudah alim. Kita 60 tahun lali. Ada alim betul lali. Dasar dia Imam Ahmad. Murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal. Sudah. Jadi katakanlah bila mengaji di luar karena Quran menyebutkan hadis membicarakan tentang pahala
sekedar diketahui, bukan tujuan kita Tuhan. Ini contoh biar aja sebelum ulun lanjut apa. Pian kesini tujuannya ngaji kalau dimakani kadar, bukan tujuan. Andai kata dimakani orang, alhamdulillah, kadar ada bapak, asal gurunya aja jangan kadar. Maaf itu lanjut itu sudah. Mau guru ada makan nih bapak. Ini haji ini urusannya haji kita gagal lagi. Kita lanjut. Jadi nanti padakan syariat itu tubuh, dan tubuh ini kenyataan af'al Allah. Kita melihat Tuhan sekarang dengan mata kepala hati kita, bahkan dengan mata hati kita, melalui akalnya, perbuatannya yang nyata pada batang tubuh yang disebut syariat. Jadi tujuan orang bersyariat supaya melihat gawian Tuhan. Hati-hati dulu berkaitan tentang nafsu. Bila pian saat sembahyang pian yang berdiri nafsu batal. Saat rukuk pian yang hendak rukuk, pian yang berkeinginan rukuk, pian yang rukuk batal tu nafsu. Dikira pian beribadah itu ada nafsu, maaflah, itu halus tersembunyi. Kita hanya mengetahui nafsu itu kalau dia pada maksiat, itu nampak. Minang ada nampak tapi nafsu juga. Kita nambah keinginan atau kita nang merasa beribadah. Nafsu innan nafsala amaratun bisu, hancur. Alhamdulillah Habib nama adakan majelis. Kamu apa ya? Makanya kenapa dalam ibadah ada tumaninah, adalah tumaninah bahasa fikih ini dilakukan juga, jangan kata sempurnakan gerak, sempurnakan. Jangan ruku, sempurnakan dulu ruku. Hanya tidak, jangan kayak ayam masuk baras. Allah, sami Allah, hanya Allah, sami Allah. Nah ini nanti ketujuh dukungannya kita bila bulan puasa sembahyang tarawih. Mencari imam yang laju. Betahun lo itu banyak siapa imamnya? Anu ya Bajai. Imamnya dapat gelar Bajai ya. Tekanan yang sekongnya siapa imam? Wah, nang ini sedan. Nah, maksudnya tumakninah secara hakikat tilik saat kita bergerak dan berbuat. Ini bukan gerak kita, ini bukan perbuatan kita, melainkan afalnya Allah yang nyata pada batang tubuh yang disebut syariat. Hati-hati. Bila pian nang berkeinginan rukuk, itu sudah nafsu. Halus bahasanya. Siapa nama dalam seorang ulama besar Mogok Wali Kutub Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berat. Makanya wujud-wujud nak lama bos ya. Berdiri ini pun seorang sudah berdiri belum takbir nafsu dah. Ketahui qiyamuhu ta'ala binafsi. Waktu kita berdiri sembahyang, berdiri betul. Paham latihan berdiri betul nih? Secara fikih benarkan sesuai sunnah. Nah kayak apa Nabi berdiri? Itu berdiri betul. Secara hakikat yang namanya berdiri betul, buncurakan dulu, ikamkan jatuh aku apa nama dirinya. Tuh berdiri betul. Amun masih pian aja nang berdiri, walaupun sesuai sunnah tuh ada bujur. Pokoknya tidak gawian sholat ini ada bujur.
Kenapa? Ada ahlinya. Kadang-kadang rusak, nah membaiki tukang jadi ngapa beneran? Paham nggak? Ada ahlinya. Kendaraan rusak dia dibawa tukang rumah, ada nyambung. Tukang juga pun sama pada tukang, cuman ada jalurnya. Mestinya kemana kendaraan rusak? Ke bengkel. Jangan tuang rumah, jangan tuang rumah ke bengkel berarti. Aduh, rahai, hancur. Ada ahlinya, namun gawian kita ada ahlinya. Mau nang hak nang bicara, nang hak nang begawi, benar. Ya adalah sembahyang zuhur. Maaf. Nah, cuma nurut pasar sembahyang zuhur 4 rakaat jalan. Jangan lebih. Kalau 6 kalau jadi 4 jalan, zuhur 4 jalan. 2 pengguru kawal jamak 2. Kalau musafir menjamak mengkasar, mengkayulun kan boleh. Ulun menjamak asar boleh. Karena musafir. Jangan boleh 4 jadi 2 di kasar. Dan boleh dijamak asar bawa ke zuhur atau zuhur bawa ke asar, takdim lah, takhir lah. Fikihnya kaji juga. Fikihnya kaji, hakikatnya berisi. Nah itu namanya naik tahu isi. Jam nenek makan tahu bilang ada dihitung. Paman makan bilahnya seperti itu. Jadi hati-hatilah. Paman pentol ini kadang-kadang rugi. Bilahnya syuting dia cocok terus pentolnya. Nih kita hitung lagi nih. Berapa? Iya, itu boleh. Kasihan paman pentol. Hitung duitnya rugi. Nah jujur lah. Hitung. Ketakur dulu ini berapa mantap. Nah hitungnya nang disuapin. Cocokan syuting aja. Berpuluh-puluh bayar 1.000 jadi berapa? Dah lanjut. Nah melihat Tuhan kan sudah. Melihat Tuhan ini wajib di dunia. Dia siapa? Kenapa? Rasulullah, kita kan mengupati Nabi. Rasulullah bertemu Tuhan, melihat Tuhan saat Isra Mi'raj waktu hidup, umatnya wajib juga. Jangan kena hendak mati atau sesudah mati terlambat. Makanya belajar dari sejarah dan pahami sejarah. Jangan tahu kisah aja. Mubarak bulan Rajab lah. Nabi bertemu Tuhan lah. Nabi melihat Tuhan, berarti tak kalah hidup umatnya juga. Kalau ingin mencontoh mengikuti Rasul, kenapa mati? Luput. Karena dirahmat kita dalam kubur bertemu Allah. Nah pasti. Bila mulai hidup dia. Nah, melihat Tuhan melalui af'al. Ulangi sedikit nah, nyata tarekat af'alnya nyata kata tubuh, lalu sambatannya syariat. Oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkan syariat. Kenapa? Karena syariat itu nyata tubuh. Siapa yang kau meninggalkan syariat? Mau ditinggalkan syariat kedua Allah hantu lagi. Maka sudah berdoa di dalam syariat. Nampak tubuh di tubuh syariat. Sudah. Yang kedua, kenal sudah melalui gawian. Ini ilmunya Rasulullah nang sampai lawan Sayyidina Ali. Maaflah, memang ilmu ini Pak gue seluruh pan ilmu. Jangan berdiri seluruh pan ilmu, seluruh cabang ilmu itu nang menguasai bukan Julian, bukan Habib, karena sumbernya dari Datu Sidin.
Amun sumbernya dari Datuk Sidin, pantas saja bukan Habib bukan Julian. Kenapa ahli waris? Amun kita tuh meninggal harta amanah bagi ahli waris, biar dia rumah bagi kalau ada hukumannya jelaslah. Jadi jangan diri. Jadi Sayyidina Ali yang mendapatkan ilmu itu dari hadratnya Rasul. Cuman ujar Nabi pasan lawan Sayyidina Ali, jangan engkau khobarkan sembarangan, kalau tidak didustakan orang. Nah, udah salah percaya? Ya, ilmu apa ini? Hanya mendengar, bahari kisah sumbangan aja. Ini ketinggian, ujar, mau ketinggian atas hubungan kita.